Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Syifa dalam pelajaran IPA. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita memasuki tematik 5. Sebelum kita mulai, kalian siapkan buku paket kalian dan alat tulis. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas dua tema pelajaran. Tema pertama yaitu subtema 1 dengan materi berjudul sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan pembahasan yang akan Bu Syifa sampaikan. Cahaya adalah salah satu bentuk dari energi. Dengan cahaya, kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita, dan kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan bantuan cahaya. Sifat-sifat cahaya. 1. Dapat menembus benda-benda bening atau transparan. Contoh benda bening yaitu kaca bening, air bening, gelas bening. Cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Nah, contoh benda gelap adalah buku, kayu, batu, tembok, dan lain-lain. Benda yang tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya. Contoh benda tembus cahaya yaitu kain gorden, kertas, dan beberapa jenis plastik bening. Sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya. Jika berkas cahaya melewati dua medium tembus cahaya yang berbeda kerapatan. Contoh, pensil yang dicelupkan ke dalam air. Pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Kemudian contoh yang kedua yaitu dasar kolam renang akan tampak lebih dangkal daripada kedalaman aslinya. Pembiasan cahaya biasanya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Apabila cahaya merambat dari zat atau benda yang kurang rapat ke zat atau benda yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. Dan sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari air ke udara. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya matahari masuk melalui celah pada ruangan sehingga nampak jelas berkas cahaya memancar berbentuk garis lurus. Cahaya lampu senter diarahkan pada sebuah ruang yang gelap. Berkas cahaya yang berbentuk akan merambat lurus. Mengapa dapat terjadi demikian? Karena sinar datang adalah sinar yang menuju bidang batas. Contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah ikan di dalam akuarium yang jernih. Maka ikan akan terlihat lebih besar daripada bentuk aslinya. Kemudian sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau pencerminan adalah proses terpencarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya dapat dipantulkan melalui benda yang datar, misalnya cermin. Kemudian sifat cahaya kelima, cahaya dapat diuraikan.
Cahaya matahari yang kita lihat pada umumnya berwarna putih. Cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik. Apa itu cahaya polikromatik? Yaitu cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Spektrum warna yang tidak dapat diuraikan lagi disebut monokromatik. Contoh peristiwa penguraian cahaya atau dispersi cahaya secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi terbentuk dari cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air hujan di langit. Kalian juga bisa praktek untuk membuktikan penguraian cahaya dengan cara bermain gelembung sabun di bawah terik matahari. Kalian akan melihat banyak warna pada gelembung-gelembung sabun tersebut. Kalian bisa praktek yang kedua dengan menyiapkan cermin datar, baskom berisi air, dan senter. Kalian masukkan cermin ke dalam baskom dan arahkan cahaya senter pada cermin. Nah, kalian akan dapat juga membuktikan adanya penguraian cahaya. Nah, anak-anak, setelah ini tugas kalian adalah kalian membuat laporan percobaan pada buku paket kalian di halaman 15. Pilih salah satu percobaan sifat cahaya yang paling mudah untuk kalian lakukan di rumah. Ingat, pilih praktek yang paling mudah. Kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian belajar pada subtema 1 pembelajaran 1, kita beralih pada pembelajaran 1 dan subtema 3 pembelajaran 1 dengan materi sifat-sifat cermin. Perhatikan kembali pembahasan berikut ini. Setelah kita membahas sifat-sifat cahaya, sekarang kita beralih pada sifat-sifat cermin. Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita tidak bisa melihat benda dalam keadaan gelap? Iya, karena tidak ada cahaya yang dipantulkan benda ke mata. Kita dapat melihat karena adanya cahaya yang memantul ke mata kita. Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang licin dan dapat menciptakan pantulan bayangan benda yang sempurna. Berdasarkan bentuknya, cermin dibagi menjadi 3. 1. Cermin datar. 2. Cermin cekung. 3. Cermin cembung. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar. Contoh, cermin rias. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulnya berupa cekungan, berbentuk seperti bagian dalam bola. Contoh, bagian dalam lampu senter. Cermin cembung adalah cermin yang bagian pemantulannya berbentuk cembungan. Bentuknya seperti bentuk bagian luar bola. Contohnya adalah kaca spion. Nah, anak-anak, kalian dapat melihat dengan jelas gambar pada buku paket di halaman 67. Kalian dapat melihat bentuk-bentuk cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi baru saja dengarkan penjelasan materi tentang sifat-sifat cermin, mari kita melanjutkan ke pembahasan materi berikutnya. Kita belajar alat-alat optik. Apa saja alat-alat optik?
Alat-alat optik diantaranya adalah mikroskop, kaca pembesar atau lup, teropong, periskop, dan kacamata. Nah, kita bahas satu persatu manfaat dari alat-alat optik tersebut. Pertama, mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk melihat benda yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata. Mikroskop dapat memperbesar benda yang sangat kecil sampai ratusan kali. Kemampuan mikroskop ini dibantu oleh lensa cembung. Alat optik kedua yaitu kaca pembesar atau lup. Adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Alat ini sering digunakan oleh tukang jam, tukang emas atau perhiasan, peneliti, polisi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, teropong atau bisa juga disebut dengan teleskop. Merupakan benda atau alat yang digunakan untuk melihat benda dengan jarak jauh hingga sangat jauh, sehingga dapat dilihat lebih dekat. Teropong sering digunakan oleh nahkoda, peneliti, militer, dan petualang. Periskop. Apa itu periskop? Periskop digunakan pada kapal selam untuk melihat kondisi di atas permukaan laut. Periskop biasanya digunakan pada suatu objek yang tersembunyi. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Nah, anak-anak, baru saja kalian mendengarkan pembahasan materi IPA hari ini. Tugas kalian adalah mengerjakan latihan-latihan setelah video pembelajaran berikut ini. Ingat, latihan ada setelah video pembelajaran berikut ini. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi pada semester berikutnya setelah kita melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Semoga kalian mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, dan tentunya itu semua adalah berkat kerja keras kalian, kesungguhan kalian dalam belajar. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.